Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NPM 2213025020. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu menjelaskan desain user interface atau UI. Langsung saja ke materinya. Untuk topik pembahasan sendiri ada definisi desain antarmuka atau user interface. Selanjutnya ada prinsip dasar desain antarmuka user interface. Pertama, definisi desain user interface. Apa sih itu UI atau user interface? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Desain antarmuka pengguna atau user interface design adalah proses merancang antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan produk atau sistem. Ini melibatkan merancang elemen visual, interaksi, dan tata letak yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan produk secara efektif dan efisien. Desain antarmuka pengguna mencakup berbagai aspek, termasuk tampilan visual, tata letak, navigasi, interaksi pengguna, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah menciptakan antarmuka yang intuitif, mudah digunakan dan menyenangkan bagi pengguna. Pentingkah desain user interface? Mari kita bahas. Desain antarmuka pengguna atau UI penting. Yang pertama karena pengalaman pengguna yang memuaskan. Yang kedua, mempermudah penggunaan. Yang ketiga, keterlibatan dan retensi pengguna. Yang keempat ada diferensiasi dari kompetitor. Yang kelima ada efisiensi dan produktivitas. Yang keenam ada penggunaan yang inklusif. Yang ketujuh ada kepercayaan pengguna. Dengan memperhatikan pentingnya desain UI, pengembang dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan adopsi produk atau sistem. Nah, user interface problem atau masalah yang sering terjadi pada user interface. Yang pertama, ada terlalu banyak menggunakan istilah komputer. Yang kedua, desain yang tidak jelas. Yang ketiga, tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Yang selanjutnya, ada pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten. Yang terakhir ada ketidakkonsistenan desain. Lanjut saja. Di sini ada prinsip-prinsip penting dalam desain antarmuka pengguna atau UI. Ada user compatibility, ada product compatibility, ada text compatibility, ada workflow compatibility, ada konsistensi, familiarity, simplicity, ease of learning, dan ease of use. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu user compatibility. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa semua user itu bukan desainer. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua user itu adalah desainer. Dan semua user itu tidak sama. Kita tidak bisa menyamakan antara user A dan user B, karena user A dan user B, user C dan yang lain-lainnya itu berbeda, tidak sama. User compatibility yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user, karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda. Misal, jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak, maka jangan menggunakan istilah atau tampilan orang dewasa. Selanjutnya ada product compatibility. Produk aplikasi yang dihasilkan juga harus memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik yang untuk user awam maupun ahli. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara user yang masih baru dan user yang sudah ahli. Jadi kita harus membuat desain itu harus sama untuk user awam maupun yang sudah ahli. Selanjutnya ada task compatibility, yaitu fungsional dari task atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Misal, untuk pilihan report, orang akan langsung mengartikan akan ditampilkan di laporan. Misal untuk sebuah aplikasi, report sendiri itu adalah untuk melaporkan apabila ada terjadi permasalahan dalam sebuah aplikasi. Selanjutnya ada workflow compatibility. Aplikasi bisa dalam suatu tampilan untuk berbagai pekerjaan dengan pertimbangan tidak terlalu overload. Itu artinya
memastikan bahwa pengguna dapat melakukan berbagai tugas atau pekerjaan yang berbeda dalam satu aplikasi tanpa harus beralih antara banyak antarmuka yang terpisah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengguna dan meminimalkan kebingungan atau kesalahan yang mungkin terjadi saat berpindah antara banyak alur kerja atau aplikasi. Nah, di sini namun dalam desain workflow compatibility perlu diperhatikan bahwa tampilan aplikasi tidak menjadi terlalu kompleks atau overload bagi pengguna. Desain yang terlalu kompleks dapat menyebabkan kebingungan, ketidakjelasan, dan kesulitan dalam navigasi atau menggunakan aplikasi secara efektif. Selanjutnya ada konsistensi. Desain harus konsisten. Contoh, jika Anda menggunakan istilah save yang berarti simpan, maka gunakan terus istilah tersebut. Kita tidak boleh mengganti-ganti istilah yang ada dalam sebuah desain. Ini sudah ada contoh dari Microsoft sendiri ya. Di sini ada Microsoft Word, Excel, dan Point. Di sini mereka konsisten menggunakan icon save-nya seperti yang ada pada layar. Nah, maupun icon undo ataupun insert sudah masih ada dan tetap konsisten, tidak pernah berubah-ubah. Selanjutnya, familiarity. Nah, familiarity sendiri itu artinya faktor kebiasaan, mudah mengenali. Icon disket akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah menyimpan. Seperti contoh, kita sudah familiar jika ingin membuang sampah di kotak sampah. Jadi ketika kita ingin menghapus sebuah file, gunakan desain yaitu kotak sampah. Maka ketika user ingin menghapus sebuah file ataupun data, cukup menekan dengan tombol kotak sampah itu sendiri. Selanjutnya ada simplicity atau sederhana. Aplikasi harus meringkas segala sesuatu yang ada menjadi lebih sederhana sekaligus bermakna. Nah, di sini yang dimaksud adalah ketika kita membuat desain user interface itu harus dibuat lebih sederhana. Seperti contoh, kita ingin membuat yang seperti sudah saya jelaskan tadi, untuk menghapus data, user tidak perlu mengklik teks hapus data karena itu cukup tidak simpel. Ketika kita tambahkan ikon kotak sampah, itu akan lebih meringkas ataupun lebih sederhana, tidak perlu menggunakan teks menghapus data ataupun membuang sampah. Kita cukup menggunakan ikon kotak sampah. Selanjutnya ada ease of learning. Aplikasi mudah dipelajari bagi user novice atau awam. Hal ini akan memberikan motivasi kepada user tersebut untuk menggunakannya. Selanjutnya ada ease of use adalah yaitu membuat sistem yang mudah digunakan untuk segala kategori pengguna, baik awam ataupun ahli. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses desain user interface. Yang pertama, kita sebaiknya menggunakan user skenario. Gunanya sendiri, ini misal kita akan seperti contoh yang ada di contoh, memasukkan ID dan password. Nah, di sini ketika memasukkan ID dan password, reaksi sistem sendiri itu akan mengecek valid atau tidaknya data memasukkan, atau selanjutnya langsung masuk ke aplikasi tujuan ataupun aplikasi penjualan. Nah, ini ada skenario dari sebuah aplikasi penjualan. Nah, ini ada skenario alternatif, misal skenario normal tidak berjalan, memasukkan ID password. Nah, di sini yang kedua, reaksi sistemnya sendiri akan mengecek valid atau tidaknya data masukan. Yang ketiga, menampilkan pesan login tidak valid. Nah, di sini kita sudah tahu dari skenario ini, ketika user memasukkan ID dan password benar, mereka akan langsung masuk ke aplikasi penjualan. Tapi ketika tidak memasukkan aplikasi password ataupun ID salah, ada skenario alternatif, mereka akan menampilkan pesan login tidak valid. Selanjutnya yang kedua, dari proses desain user interface sendiri itu membuat struktur desain antarmuka. Desain struktur antarmuka mendefinisikan komponen dasar dari antarmuka dan bagaimana mereka bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas untuk pengguna. Diagram struktur antarmuka ASD digunakan untuk menunjukkan bagaimana semua layar, bentuk, dan laporan yang digunakan oleh sistem yang terkait dan bagaimana pengguna bergerak dari satu ke yang lain. Di sini ada contoh dari struktur desain antarmuka. Ketika user dari main menu
ada ke main menu, bisa lanjut ke menu A, menu B, menu C. Selanjutnya dari menu A sendiri bisa menuju ke form A, form B, ataupun report F. Dari form B sendiri itu bisa ke form J dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu ada proses desain antarmuka interface, yaitu membuat prototype. Dari prototype sendiri kita harus membuat prototype di mana kita bisa merancang di mana username itu dimasukkan, kolom untuk masukkan username sebaiknya letakkan di mana yang bagus. Ataupun begitu juga dengan kolom memasukkan password dan gambar-gambar untuk memperindah dari prototype user interface itu sendiri. Selanjutnya proses desain interface yaitu evaluasi. Evaluasi sendiri itu yaitu heuristic evaluation. Heuristic evaluation itu sendiri membandingkan dengan prinsip dasar UI. Dalam heuristic evaluation, sekelompok penilai atau evaluator UI yang terlatih akan mengevaluasi antarmuka pengguna dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai pedoman. Mereka akan mencari masalah atau kesalahan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut dan membuat rekomendasi perbaikan. Selanjutnya ada walkthrough evaluation, yaitu meeting dengan user. Mereka akan melakukan rapat dengan user bagaimana sebaiknya aplikasi dibuat, bagaimana aplikasi itu agar terlihat indah, dan selanjutnya. Yang terakhir ada usability testing. Usability testing sendiri dalam desain user interface mengacu pada proses pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana antarmuka pengguna. Suatu produk dapat digunakan dengan efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Tujuan dari usability testing adalah untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pengguna saat menggunakan antarmuka, serta memperbaikinya agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.